Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di Indonesia di antara tahun 2000 sampai 2021. Yaitu saya memilih permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Permasalahan sosial itu yaitu pengangguran yang banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2016. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Arya Dani Saputra, absen 5 dari kelas 12 IPS. Masalah pengangguran yang terjadi di tahun 2016 yang ada di Indonesia. Permasalahan sosial memiliki beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi meliputi pengangguran itu sendiri. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antar unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadi adanya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat jadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lain. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran dari faktor pribadi. Yang pertama ada faktor kemalasan, cacat atau umur, dan ketiga adanya rendahnya pendidikan dan keterampilan. Faktor ini merupakan penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia, yaitu yang pertama ada ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan. Yang kedua ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Yang ketiga ada pengembangan sektor ekonomi. Yang keempat ada banyaknya tenaga kerja wanita. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain: pertama, penduduk yang relatif banyak. Kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Ketiga, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja. Yang keempat, teknologi yang semakin modern. Yang kelima, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan. Hal inilah yang paling besar pengaruhnya dalam dunia kerja sekarang ini. Kurangnya informasi dapat menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini diakibatkan keadaan lingkungan tempat tinggal yang tidak memungkinkan untuk terus mengupdate informasi. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Di Indonesia, pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di tahun 2016, pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun upaya mengatasi pengangguran. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengangguran kian terus bertambah di Indonesia. Untuk menjaga hal tersebut, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong menyediakan sarana dan prasarana, memperluas produksi, dan mengangkat program padat karya. Yang ketiga ada mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota besar. Yang keempat ada memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara yaitu banyaknya jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan akan menambahkan hutang yang dimiliki negara.
Ada juga dampak pengangguran terhadap masyarakat. Pekerjaan merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menjadi pengangguran tentu berdampak negatif bagi seseorang, yaitu seperti meningkatnya kemiskinan, memicu tindak kriminal dan kejahatan. Sosial keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan dan memungkinkan terjadi gangguan psikis bagi orang yang sedang menganggur atau keluarga yang bersangkutan. Sekian penjelasan dan video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Om Santi Santi Santi.